Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damira, NIM 1803136. Saya merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi mengenai pendidikan Pancasila, yakni Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yakni mengenai alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap bangsa itu dimanapun itu pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Nah, budaya itu merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Nah, budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Nah, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia itu merupakan konsekuensi dari proses akulturasi dan juga inkulturasi tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila itu dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia itu sendiri, yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Nah, ketika Pancasila itu berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai-nilai Pancasila itu dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, ini artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Nah, untuk kita ketahui bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara itu dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang dimana isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis Gromslek bagi negara Indonesia merdeka. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, perjanjian luhur itu artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara tersebut atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan suatu yang tepat. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yakni mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu apa itu sumber historisnya, sosiologis, dan juga politisnya. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai sumber historis terlebih dahulu. Nah, untuk sumber historis Pancasila, di sini nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Jadi sudah sejak lama. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan itu sudah mulai diakui. Kemudian untuk sumber sosiologis Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Nah, salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong.
Nah, yang ketiga, sumber politis Pancasila. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama dan bersatu serta demokratis yang dijawai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana yang tercermin pada sila keempat. Oke, ini untuk sumber sosiologis Pancasila sudah disebutkan tadi, ini juga untuk sumber politis Pancasilanya. Nah, next kita akan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia itu memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila itu yang berada tidak dalam posisinya. Nah, sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, tantangannya itu yakni Pancasila yang tidak diposisikan pada tempat yang sebenarnya. Sehingga Pancasila itu menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian kita akan mengkaji mengenai esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila pada hakikatnya itu merupakan filosofis Grundslags dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara, kemudian setiap produk hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yakni nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Oke, next kita akan membahas mengenai esensi Pancasila itu dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia itu dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, kemudian penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, kemudian melemahnya pemahaman dan keterlaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oke, next kita akan membahas mengenai kerelevanan Pancasila. Apakah Pancasila itu masih relevan atau tidak dengan kehidupan sekarang? Nah, mari kita bahas. Yakni kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan, tidak terkendalikan, dan tidak terkontrol akan menghasilkan masalah baru yang dapat menghambat atau merusak suatu negara. Nah, generasi milenial seperti kita adalah generasi yang sangat familiar dengan teknologi karena generasi ini lahir ke dunia di mana segala aspek fisik, yakni manusia dan tempat itu mempunyai ekuivalen digital. Nah, jawabannya apakah Pancasila itu masih relevan atau tidak? Inilah jawabannya. Pancasila itu sebagai nilai universal masih sangat relevan dengan generasi hari ini, dengan generasi kita. Pancasila hanya perlu terinternalisasi dengan baik ke setiap generasi yang ada, khususnya generasi milenial yang akan menjadi salah satu tokoh pergerakan kemajuan negara yang kita cintai ini. Jadi masih relevan ya teman-teman. Oke, next kita bahas mengenai Pancasila menjawab problematika. Nah, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia merupakan sebuah sistem nilai kebaikan universal yang bisa diterapkan dalam konteks apapun, baik pada hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Jadi akan selalu menjadi atau bisa menjawab problematika yang terjadi. Nah, itu artinya Pancasila dengan basis filosofinya yang mendalam sebenarnya mampu menjawab setiap problematika yang ada, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, terdapat dua syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Yang pertama, Pancasila harus terpahami atau dipahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Dan yang kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah atau problem solving. Oke, selanjutnya
yakni mengenai peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, yang pertama, peranan Pancasila itu yakni sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajahnya oleh negara-negara asing sebelumnya, sebagai pondasi dalam memperkuat religi dan sosial, dan yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Pancasila itu juga sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada, dan Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Oke, sekian teman-teman penjelasan untuk materi terkait Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Mohon maaf atas salah dan janggal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.